Pemirsa LDS TV kembali bersama saya Vero Wang, dan saat ini kita akan menemui Kiai Haji Slamet Anwar SPDI yang merupakan anggota DPRD fraksi Partai PKB Komisi 3 DPRD Lampung Tengah. Seusai pulang dari berdinas di kantor DPRD, beliau pulang ke rumah, dan di mana rumah beliau yaitu satu lokasi dengan pondok pesantren milik beliau, yaitu Pondok Pesantren Tribakti Al-Ikhlas. Mari ikuti perjalanan kami. Ya, pemirsa LDS TV, inilah kediaman dari Kiai Haji Slamet Anwar SPDI. Ya, kita bisa melihat ini berlokasi di Bumi Mas, Kecamatan Seputi Agung. Kita akan melihat seperti apa kegiatan beliau sepulang dari kantor berdinas sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Halo pemirsa LDS TV, kembali bersama Vero Wang, kali ini di Bincang-Bincang Spesial. Vero sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI dari fraksi Partai PKB Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mari kita menyapa beliau untuk ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Ya, Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Gimana nih kegiatannya hari-hari ini? Kegiatannya biasa, kalau di rumah ngajar pagi jam 7 sampai jam 9. Habis itu kalau ada acara kantor kita ngantor kan. Kalau di DPRD kan nggak selalu emergensi. Jadi kegiatannya macam-macam nih sepertinya ya. Nah, ini di tahun 2023 ada perkembangan apa di bidang pembangunan Lampung Tengah mungkin yang bisa diinfokan kepada masyarakat? Di Lampung Tengah sekarang lagi fokus ya, Bupati Lampung Tengah lagi fokus di infrastruktur, jalan-jalan rigid ya. Insya Allah ini se-Bandar Jaya karena udah selesai. Kalau nggak salah tahun ini 2003 ini antara Seputiraman Kota Gajah. Antara Seputiraman dan Kota Gajah untuk pembangunan rigid, iya, ya. Rigid beton. Nah, kemudian untuk pembangunan lain apakah akan tetap berjalan atau ada yang berjalan dari tahun lalu atau ada yang baru nih di 2023? Untuk sekarang ini di samping infrastruktur memang ada program dari Kementerian Keuangan yaitu PMK. Apa itu PMK? Yaitu pendidikan dan kesehatan, skala prioritas. Skala prioritas ya. Jadi itu akan menjadi skala prioritas juga di Lampung Tengah berarti? Di Lampung Tengah tentunya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Kita dengar ada isu bahwa terjadi perubahan dapil. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Perubahan dapil itu kan awalnya mungkin permintaan dari partai-partai kan. Kemudian sudah bertemu antara KPU dan pihak-pihak terkait. Kita anggota di bawah ya tahu-tahu ada pengumuman keputusan, ternyata yang ganti formasi hanya dapil 5. Hanya dapil 5 itu 4, wilayah? Ya. Wilayah Seputi Agung pindah ke dapil 4. Wilayah Seputi Agung pindah ke hanya dapil itu 4. aja. Kursinya yang tadinya 12 jadi 10. Jadi 10. Bagaimana ya? Cukup kaget kah dengan pengumuman ini atau biasa-biasa saja? Ya kaget enggak, tapi agak sedikit apa ya, manusiawi lah kalau karena ini merupakan kantong suara saya, konstituen saya, kemudian dipindah ke dapil 4. Kemudian saya nanti kalau ke dapil 4 sangat jauh untuk melayani aspirasi masyarakat saya, karena Slagai Lindang atau dapil 4 Slagai Lindang Anak Tuha agak jauh ya? Agak jauh lah yang jelas itu. Kecewa nggak sebenarnya Pak? Ya kecewa nggak kecewa karena ini sudah keputusan KPU pusat ya kita terima aja, kita kan petarung ya kan. Harus terima dong? Ya harus terima, seperti apapun bentuknya, yang penting kita niatnya untuk membawa aspirasi masyarakat kita. Mudah-mudahan walau dapilnya berubah yang agak lumayan jauh berarti ya Pak Slamet ya? Lumayan jauh ya, tapi saya kayaknya nggak ikut di dapil 4. Oh gitu, berubah berarti? Saya ngikut di dapil 5. Ikut di dapil 5? Ya, jadi anak saya, keluarga saya udah nggak milih saya lagi. Aneh tapi nyata kan? Iya, sebenarnya berkurang suara keluarga ya Pak ya?
Keluarga besar saya. Keluarga nggak ada. besar Ya. Keluarga terdekat yang tercinta. Jadi nggak ikut milih? Nggak ada yang milih saya. Aduh, keluarganya Bapak nggak milih Bapak nanti. Ya, saya sendiri nggak milih saya. Karena bukan di wilayah ya, Pak. Bukan di wilayah. Bapak harus milih orang lain berarti. Ada orang lain. Baik ya, itulah Ini namanya demokrasi. indahnya politik ya. Iya. Indahnya politik kadang nggak terduga nih. Nah, berarti menanggapi perubahan dapil ini ya tetap harus dijalankan ya. Harus jalankan, hidup ini kan tidak ada yang pernah tahu Pak, kita ini akan seperti apa ke depan. Tapi bagaimana kita cara menerima keadaan itu aja. Nah, itu dia. Bagaimana cara kita menjalani dan menghadapi ya. Karena kita tidak tahu nih kayak perubahan-perubahan seperti ini walaupun kaget, tapi ya tetap dijalani ya. Jalani. Nah, ini Vero ingin bertanya nih juga mungkin masyarakat ya mungkin belum mengetahui tentang proporsional terbuka dan tertutup. Ini sebenarnya apa dan bagaimana nih? Kalau lihat sisi positifnya ya ada namanya perjalanan apa ya, lika-liku di politik ini sama-sama ada kelebihan dan kelemahannya. Sisi positifnya di terbuka umpamanya ya kita demokrasinya lebih bisa menerima masyarakat ya kan. Hanya bisa tidak memilih satu pemimpin. Kalau dulu sering milih pemimpin milih dalam karung, kucing dalam karung. Jadi nggak tahu nih. Kalau yang tertutup. Yang tertutup ya. Tapi kalau terbuka kan, oh saya milih si A, si B. Nah, ini lebih nyata terlihat. Secara kedekatan emosional juga lebih enak ya. Maunya masyarakat. Tapi masyarakat. Mungkin para politik juga mempertimbangkan yang lain, karena kalau terbuka ini juga permainan di bawah juga lebih kenceng juga ya kan. Jadi, tidak menutup mata kita untuk hal itu ya Pak. Iya iyalah, kalau yang nggak punya duit nggak jadi kalau terbuka ini. Berarti kalau Pak Slamet sendiri lebih prefer mana nih, yang terbuka atau yang tertutup? Kalau saya mah lebih terbuka ya, lebih suka yang terbuka. Karena supaya masyarakat bisa melihat ya. Ini kan bagian daripada demokrasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu aja. Jadi masyarakat juga ikut merasakan euforia untuk pesta demokrasi ya. Kalau orang-orang politik itu kan nanti kalau udah jadi memang udah pesta demokrasi di dalam sana. Pesta sendiri. Pesta sendiri. Nah, menurut Pak Kiai Haji Slamet Anwar SPD ini, bagaimana nih situasi politik di Kabupaten Lampung Tengah? Ya, kita sebentar lagi akan menyongsong tahun yang agak sedikit mungkin panas ya, tahun politik. Bagaimana nih suasananya di Lampung Tengah? Kalau saya lihat semua teman-teman ya, untuk pileg ini belum masih pemanasan lah. Masih stretching pemanasan karena menunggu keputusan MK ya kan. Karena kalau nanti tahu-tahu keputusan MK tertutup itu kan hak otoriter dari partai. Kita pure nanti partai yang menentukan. Pure partai yang menentukan. Tapi kalau nanti terbuka ya kita mulai persiapan nih, bikin banner, bikin apa, udah ngumpulin orang, udah kita sosialisasi. Ya. Berarti sekarang ini belum mau mengambil start seperti apa belum karena belum ada keputusan hukum yang jelas. Ada sepil-sepil nggak nih Pak Haji? Kira-kira kapan sih keputusan hukum itu? Ya, ada dengar-dengarnya sekitar bulan 4 katanya. Bulan 4 ya. positif. Berarti setelah keputusan itu nanti mungkin baru mulai langkah-langkah seperti apa nih yang akan dijalankan. Ya, kalau kita kan udah 2 periode kan. Kalau kerangka kisi-kisinya udah ada, tinggal nanti nunggu keputusan. Begitu keputusan terbuka udah kita langsung gas pol ya kan. Gas pol ya, yang pasti untuk dan titik-titiknya udah ada kalau yang incumbent. Skemanya sudah ada. Tapi kalau tertutup kita langsung tidur karena itu kan terserah ketua-ketua partai itu. Terserah ketua partai ya, mana yang kita akan prajurit partai ngikut, nggak bisa maksa. Seperti apa arahan dan petunjuknya ya. Menarik ya politik di Indonesia, semakin lama semakin menarik. Pak Haji, bagaimana jiwa petarungnya makin menggebu-gebu nggak nih dengan situasi seperti ini? Kalau tertutup enggak ya? Karena memang bertentangan dengan hati nurani saya. Oh, bertentangan dengan hati nurani. Mengapa bertentangan? Ya karena saya bukan ketua partai. Jadi tidak bisa. Jadi nggak keputusan. Kalau saya ketua partai, saya cocok tertutup karena saya nomor 1. Sederhana. Unik sekali jangan basa-basi jadi orang ini. Wah, emang Pak Kiai Haji Slamet ini terbuka aja, biar didengar sama masyarakat partai, ya. Betul ya. Inilah Pak Kiai Haji Slamet memang belak-belakan ya Pak. Kita apa adanya aja ya Pak ya.
Wah, dan yang pasti berarti kalau situasi di Lampung Tengah sendiri masih adem ayem nih ya. Sepertinya belum ada pergerakan yang begitu signifikan ya untuk bacalek-bacalek ya. Kemarin sudah ada beberapa orang caleg apa ini bakal calon ya. Bakal calon pemain baru kan. Udah pasang bendera di kampung-kampung saya. Pada diambilin karena pindah dapil, nah kan rugi gitu kan. saya nggak mau. Itu namanya pemborosan. Pemborosan banner ya Pak. Ya udah percetakan sudah banyak. Udah dipasang-pasang. Nggak taunya salah dapil ya. Nah, kan belajar belum penentuan nomor berapa. Ya kalau tertutup tapi nomornya nggak jelas juga. Nah, berarti memang bermain politik ini juga harus mencerna nih seperti apa ya. Tidak bisa langsung ngambil start langsung bikin sosialisasi. Namanya politik ini harus teliti. Harus waspada dengan siapapun. Ya. Terutama dalam kandang dewek kan. Dengan kandang iya, karena mungkin ada sebagian orang yang bilang dalam politik itu tidak ada kawan atau teman, yang ada hanya kepentingan pribadi. Bukan ya, Pak? Ya enggak lah. Enggak juga. Menurut saya sih tergantung orang. Oh, tergantung. Kalau orang bilang enggak ada kawan, semuanya kepentingan pribadi, ya ini namanya terlalu egois atau bagaimana? Ya terlalu egois, dan politik jadi ajang permusuhan. Jadi politik adalah bagian daripada hidup untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu sebenarnya tujuan utama dan yang paling mulia sebenarnya dari para wakil-wakil rakyat ini ya, seperti Pak Kiai Haji Slamet juga yang pasti memperjuangkan suara-suara masyarakat ya. Menarik sekali perbincangan kita soal politik ini. Kita masih pemanasan Pak Haji. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, masih bersama Verawang di bincang-bincang kita kali ini bersama Kiai Haji Slamet Anwar SPDI, anggota DPRD Lampung Tengah Komisi 3 dari fraksi Partai PKB ya. Kita tadi sudah pemanasan nih Pak Slamet dengan beragam pertanyaan tadi ya mengenai situasi politik ya. Kita tahu nanti 2024 tidak hanya legislatif ya, tapi juga ada pemilihan kepala daerah. Kepala daerah nanti selisih 6 bulan. Selisih 6 bulan, tapi di tahun yang sama, di tahun 2024. Wah, ini tahun 2024 akan menjadi tahun yang berwarna-warni. Ya, tahun politik. Tahun politik ya. Sudah merasakan atmosfer pemilihan kepala daerah kah, Pak Slamet, bagaimana? Ya, selaku kader partai ya, walaupun secara emosional tubuh belum ada, tapi kayaknya udah mulai nih kalau bahasa Jawa itu selentingan sudah dapat nih. Udah dapat nih calon-calon wakilnya siapa, calon bupatinya siapa. Cuman saya nggak enak karena ada yang menghembuskan bahwa saya ini juga salah satu kandidat wakil bupati kan. Bagaimana nih perasaannya? Apakah memang siap atau memang pengen gini Pak Slamet ini? Nah, kalau saya nggak pengen lah. Oh, nggak pengen. Tapi memang dari lubuk hati yang pengen dalam. Tapi kalau selaku kader bangsa, sebagai anak muda dibutuhkan sama daerah, saya kalau dibutuhkan dipanggil saya harus siap. Gitu. Jadi kalau sudah ada selentingan ini, kayaknya Pak Kiai Haji Slamet nih wakil saya nih, ada seperti itu. Ya, ada kan udah 2 periode saya kan, udah orang itu mestinya udah bisa melihat saya bahwa saya ini agak sedikit mampu lah ya. Agak sedikit mampu. Ini nggak promosi loh saya. Nggak promosi diri sendiri ya Pak. Enggak. Jadi memang sudah ada, padahal sebenarnya masih lumayan lama, tapi selentingan sudah ada. Tapi ya, alhamdulillah bupati dan wakil bupati sekarang kan juga orangnya kayaknya enjoy aja, pintar meredam situasi kondisi, jadi alhamdulillah. Keduanya saya berharap tetap satu paket lah sama beliau. Oke, jadi tetap situasinya mungkin masih adem ayem nih. Masih adem ayem. Kita lagi fokus ke pileg sama presiden. Kita lagi fokus untuk pemilihan legislatif dan juga karena kan bareng ini presiden, pileg di bulan? Di bulan 2. Di bulan 2 2024 ya. Iya. Oke, dan ini pasti masyarakat akan ikut juga merasakan euforianya nanti ya, ikut merasakan sibuknya. Pasti akan banyak isu-isu miring, isu-isu memecah belah. Bagaimana nih tanggapan Pak Kiai Haji Slamet? Ya wajar hidup ini kalau semua kepentingan, nggak usah ke partai politik ya kan. Tapi kan tergantung orangnya bagaimana mensikapi situasi dan kondisi ya. Kalau biasa di pileg ini ada black camping, ada yang suka ngejatuhin orang ya. Kalau di politik menurut saya ya, kalau yang orang nggak tahu dosa ya
ya akan berbuat seperti itu. Kalau kita Kalau yang tahu dosa nggak akan ya. Kita adu program kan, mana yang terbaik itu. Masyarakat kan tahu mana calon DPR yang berkualitas, mana calon DPR yang hanya cari kerjaan di kantor DPR itu. Cari kerjaan berarti mereka nggak punya kerjaan aslinya, Pak? Nggak punya kerjaan, tapi punya duit. Gitu. Jadi semoga masyarakat, tapi masyarakat sekarang sudah cerdas sih saya rasa ya Pak, ya, untuk memilih yang memang wakil yang memang sebenarnya mereka memang mau memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya sebagian udah cerdas cari duit juga. Sudah cari duit juga. Wah, ini patut diwaspadai juga nih ya buat masyarakat. Tapi saya rasa masyarakat juga sudah pintar untuk memilih, mencerna informasi-informasi ya Pak Kiai Haji Slamet. Pernah nggak nih menemui masyarakat yang mereka bingung nih dengan situasi politik? Ya nanti ada waktu untuk sosialisasi, ada waktu. Semuanya nanti akan diatur oleh undang-undang kan, dari KPU-nya, kemudian dari Panwasnya, sehingga bagaimana mengedukasi masyarakat ini supaya tidak terjebak dalam permainan politik juga, dan masyarakat biar tahu juga bahwa pileg ini bukan hanya sekedar cari ongkos pulang dari TPS, tapi juga milih pimpinan kita untuk membawa aspirasi konstituen kita di masing-masing dapil. Ini yang harus masyarakat tahu sebenarnya. Jadi kemudian bagaimana nih pendapat Pak Kiai Haji Slamet mengenai beberapa oknum ya, atau mungkin calon nih yang anti Pancasila? Kalau yang anti Pancasila mestinya KPU penyelenggara pemilihan umum harus betul-betul teliti ya. Kalau memang ada indikasi dia anti Pancasila, cut. Langsung ya? Ini bahaya ini. Kalau sudah masuk ke parlemen, kemudian gasak-gosok, kemudian punya kepentingan, kemudian dia masukkan nanti di undang-undang, ada sesuatu yang memang arahnya ke sana kita nggak tahu, kan bahaya 5-10 tahun ke depan. Kalau memang ada paham yang memang anti Pancasila, menurut saya harus di-cut. Kalau sudah terendus, mungkin sudah bisa terlihat, langsung di-cut saja berarti seharusnya ya? Iya, karena ini kan negara kita ini sudah mapan dengan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang 45. Kita kan sudah mapan, mau apa lagi? Itulah yang menjadi dasar kita ya untuk kehidupan bernegara. Nah, kalau menurut Pak Kiai Haji Slamet sendiri, bagaimana nih melihat pelaksanaan pemilu mungkin tahun-tahun lalu di Lampung Tengah? Sudah baguskah atau masih ada yang perlu diperbaiki? Tinggal penambahan aja yang kurang bagaimana. Tapi kan undang-undang penyelenggara ini kan terus semakin tahun juga semakin perbaikan. Menurut saya sudah sedikit ada kemajuan sih. Sudah saling memuaskan sesama calon juga. Sesama calon? Iya. Sudah saling memuaskan calon. Kalau saya dengar kan mau main-main di penyelenggara kan katanya susah. Sudah susah sekarang ya Pak ya? Ya, itu sudah mungkin cukup. Berarti walaupun saya dengar katanya ada yang main-main di penyelenggara, tapi saya nggak pernah main-main. Saya nggak pernah ngeluarin duit untuk main-main sama penyelenggara. Dan saya memang nggak mau. Kalau mau saya menang ya menang secara murni, apa adanya, mutlak. Tanpa ada permainan-permainan seperti itu ya? Iya, itu yang saya tahu, tapi nggak tahu kalau ada yang coba-coba umumnya main-main di penyelenggara, saya nggak tahu, ya biarin aja. Dosa itu ya? Ya terlepas. Bisa dibilang nggak seperti itu? Terlepas dosa, dia juga akan punya prinsip, karena sedang habis duit sekian untuk di penyelenggara dan sebagainya, ternyata nggak sesuai dengan masukannya, dia akan akhirnya ya dia jalan makan aspal itu nanti mempengaruhi jalan-jalan makan aspal ya. Alias dia akan main-main dia, gitu loh. Kebijakannya dia akan main-main. Nah, jadi efeknya jangka panjang ya. Orang yang bermain-main dengan seperti itu, nanti setelah dia setelah dia duduk, mungkin pasti akan memberikan efek juga yang buruk untuk masyarakat ya. Jadi ada sebab, ada akibat ya Pak Haji. Oke, jadi berpolitik itu gampang-gampang susah berarti Pak? Kalau menurut saya nggak ada susahnya. Nggak ada susahnya? Gampang semua. Gampang semua? Wah, apa rahasianya nih? Kenapa bisa bilang politik itu gampang? Itu yang bilang susah-susah itu kan karena dia bikin susah sendiri ya kan?
Kalau menurut saya gampang semua. Gampang semua ya? Iya. Gampang semua, bagaimana cara mendekati masyarakat, ya kan kita tahu caranya, teknisnya, polanya itu. Yang penting nggak tipu-tipu, selesai. Kalau mau ayo, enggak ya udah. Kita udah kerasa, saya nggak jadi nih. Karena apa? Karena kita ngomong jujur. Nah, enaknya, gampangnya apa? Kalau udah jadi ya kita nggak terlalu beban moral juga, ya kan? Karena merasa kita nggak ngebayar dia nggak dipaksa kita, ya yang penting bagaimana dia aspirasinya bisa tercover gitu aja. Jadi tidak ada saling keterikatan Nggak yang ada. seperti itu ya Pak Haji? Nggak pernah saya, makanya saya ini enjoy aja. Enjoy sekali ya. Iya. Yang penting melayani masyarakat dengan baik, 24 jujur. jam saya buka. Kalau ada yang masyarakat yang tiba-tiba ngetok malam-malam, saya ini 24 jam, 24 jam ya? mau subuh, mau malam, mau jam 1, mau jam 2. pernah nggak Pak ada masyarakat yang kesini mungkin mengeluh ada masalah di tengah malam? Ya ada lah. Ada ya? Ada. Cuman kan karena kita ini memang tupoksi kita pelayanan kan nggak perlu diomongin di publik. Tapi ya ada? Kan? Ada ya, memang harus begitu. Memang harus seneng. begitu? Iya. Kalau nggak ada yang ngeluh berarti kita ini konstituen kita ini nggak tahu fungsi saya kan. Harusnya banyak yang ngeluh, tapi alhamdulillah nggak ada yang ngeluh ya kan. Karena sebenarnya wakil rakyat ini tempat mengeluh ya, tempat masyarakat ya. Iya, tempat mengeluh, tempat bukan bahasa, bukan ngeluh, ya, terlalu kasar itu. Apa jadi lebih halusnya? Tempat untuk Curhat atau curhat ya. Aspirasinya, Pak seperti ini, jalan saya itu Pak, ini begini. Ya insya Allah gitu ya ada. Iya, berarti tempat curhat masyarakat yang mungkin Dan kepentingan umum. kepentingan umum ya, supaya bisa membuat masyarakat tentunya lebih baik dalam berkehidupan, ya lebih sejahtera begitu ya Pak ya. Iya, intinya itulah. Oke, dan pemirsa nanti kita akan kembali lagi ya dengan curhat berarti nih Vero ya, termasuk ya. Termasuk Vero nih kan termasuk Curhat ya. curhat. Kira-kira di media ini butuh tambahan apa secara finansial? Menarik sekali ini ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama Veroang dan narasumber kita Kiai Haji Selamat Anwar SPDI. Ya, beliau selain anggota DPRD fraksi PKB di Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, beliau juga seringkali mengisi acara-acara pengajian, dan kita akan berbincang-bincang bersama beliau mengenai hal ini. Nih menarik ya, Pak Kiai Haji Selamat nih, saya dengar sering sekali ikut-ikut acara pengajian, mengisi pengajian. Ya alhamdulillah ya, kalau pengajian kan memang isi pengajian memang basic saya ya. Basic ya? Basic aslinya. Aslinya? Kan pakai shop itu. Ya alhamdulillah hari ini undangan sampai Oki, Lampung Selatan, Palembang. Ya jadwal masih sampai bulan depan masih ada 15 titik sampai hari ini kan. Sudah 15 titik iya, ya? Bulan depannya sudah yang masuk. Nah, ya udah. Ini cukup padat ini untuk jadwal pengajian ya. Alhamdulillah. Nah, ini dengar-dengar dalam waktu dekat ini akan ada juga pengajian akbar nih dalam Oh rangka ya. apa nih? Di pesantren saya nih sekaligus saya ngundang saya pemirsa nih. Insya Allah tanggal 21 malam 22 Selasa malam Rebo kita akan kedatangan mantan ketua PBNU dari Jakarta, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Sail Sirot, nanti tanggal 21 ke 22 atau Selasa malam Rebo. Malamnya dalam rangka khataman anak-anak pesantren di akhir tahun yang sudah belajar grammar bahasa Arabnya sudah selesai semuanya dan kitab-kitabnya. Itu di malam hari. Nah, ini malam hari. Saya dengar-dengar juga nih paginya ada kesenian jaran kuda lumping atau jaran kepang yang ini sebenarnya agak mungkin jarang nih. Paginya di pondok jaran kok kepang nangkap ini jaran kepang ada bagaimana nih gitu kan. pendapatnya Pak? Itu memang saya kan kebenaran saya pembina seni di Lampung Tengah ini kan. Jadi saya ini membina beberapa anggota seni jaran kepang, janger, kemudian reog. Nah, kebenaran kemarin ini karena teman-teman mau pengajian disumbang. Pak Yai, ini paginya jaran kepang ya nggak apa-apa. Di depan pondok aja. Kalau Kiai kan mau lihat kemana-mana malu ya kan. Nah, makanya saya tangkap biar saya enak juga. Biar bisa ngelihat juga ya. Juga pagi sampai sore ya kan. Iya. Ini bagaimana nih Pak Kiai Haji Selamat melihat kesenian
Jaran Kepang ini? Itu kan seni ya kan. Yang penting orang ini pada waktu sholat berhenti. Oke. Nah, sholat. Yang nggak boleh ini lagi sholat Tetap masuk masih musiknya. jarang kepangan. Nah, ini Itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang kita melihat kesenian tradisional ini tetap boleh ya. boleh. Kalau yang agama Islam silakan seni, tapi kan nanti di hadapan Allah kan akrakum indallahi atqakum, ya, yang takwa. Nggak ada yang pernah tahu dia habis jaranan kemudian habis itu zikir, mungkin malah kiainya lebih kalah sama dia, kan nggak ya, tahu kita juga nggak tahu, kan. betul, ya. Iya, makanya udahlah, jangan suudon masalah ubudiyah sama ibadah, karena itu hubungan antara hambanya dengan Tuhannya, Sang penciptanya saja. Oke, wah ini menarik sekali. Jadi nanti kita jangan lupa untuk ikut ya untuk pengajian akbar ini ya, saya pemirsa pokoknya juga semua ya. kru TV dan TV, juga LDS ya, sama semuanya saya undang pagi ini ngikut nonton di sini. siap, nanti kita ke sini ya. Oke, ini menarik nih, berarti memang mengisi pengajian menjadi juga agenda rutin dari Bapak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI, yang memang kata beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya basic utama ya. Iya. Utama. Apa yang menjadi kebahagiaan pada saat mengisi pengajian, yang paling membuat bahagia? Ya, kalau yang paling bahagia, yang penting saya bisa nasrul ngilmi, artinya bisa menyampaikan walaupun satu ayat ya kan. Karena saya diminta, karena nggak semua orang diminta kan gitu. Kita aja kalau Karena memang diundang dan diinginkan dan diminta ya. Karena kalau kadang kita kalau nggak diminta ngenyor-ngenyor dia nggak mau ya. Ini diminta ya. Ini bagian dari kebahagiaan saya. Karena dan memang itu merupakan satu kewajiban. Satu kewajiban. Iya. Karena memang diinginkan oleh masyarakat tadi itu ya, karena mendapat permintaan dari masyarakat. Nah, kita beralih ke pertanyaan ini menarik juga nih, mungkin agak sedikit di luar dari pembicaraan kita dari season 1 dan 2, yaitu mengenai kasus vonis Ferdy Sambo. Ya, bagaimana nih pendapatnya Pak Kiai Haji Slamet? Ya, pertama saya mensikapi musibah ujian dari Sambo CS ya. Pertama, dia juga manusia biasa, bukan malaikat. Saya mengajak orang juga jangan menghakimi Sambo dan CS dan semuanya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Akan tetapi juga ikut prihatin ya kan. Ikut prihatin dengan musibah Sambo CS. Mengapa seorang, ya itu manusiawi, karena memang ujiannya seperti itu. Ujiannya seperti sudah itu, ditakdirkan oleh Allah. Tapi bukan hanya untuk segera pembelajaran Sambo, tapi juga kita yang mengikuti sidang tiap hari. Gitu. Kalau persoalan vonisnya, ya mungkin kan itu sudah sesuai dengan kesalahannya dan apa yang sesuai dengan perbuatannya. Hakim itu juga bukan orang bodoh, ya kan? Hakim adalah wakil Tuhan yang diturunkan di bumi. Kalau dia memutuskan salah, masih dapat pahala. Masih dapat pahala ya? 1 pahala. Tapi kalau benar dia 2 pahala, itu aja. Bagaimana tugas dia menanggapi hasil dari para penegak hukum, kerja keras mereka sehingga sudah mendapatkan vonis untuk Sambo? Pendapatnya bagaimana Pak Kiai? Ya, saya kan dari jauh, dari televisi, tidak ikut di lokasi ya. Kita objektif aja ya. Objektif aja. Artinya ya kalau memang itu sudah seperti itu ya adil gitu aja. Dan mungkin ada pesan-pesan nih dari Bapak untuk masyarakat nih yang sedang menyaksikan untuk menghadapi tahun politik di 2024. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Lampung Tengah, khususnya saya Kiai Haji Slamet Anwar selaku Ketua Dewan Syuro PKB Lampung Tengah, di tahun politik ini pertama jaga kondisional, karena nanti ada tetangga, saudara, sejawat, teman dekat ini akan mencalonkan sebagai anggota DPR atau wakil rakyat. Bersikaplah yang demokratis, yang negarawan, jangan dijadikan satu permusuhan atau kurang toleransi, jangan membawa agama, ras, suku dan lain sebagainya. Bahwa politik ini adalah kepentingan bersama untuk membangun Lampung Tengah. Nah, terakhir, karena saya juga akan mencalonkan diri di Dapil 5 ya, yang mendengar suara saya mohon doanya, dan kemudian daripada
nyari yang belum kenal ya cari yang udah kenal seperti saya gitu. Itu lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI untuk waktunya ngobrol Iya, kita iya. kali Terima ini. kasih. Mudah-mudahan kita nanti next time bisa ngobrol lagi dengan tema yang Insyaallah. lebih seru Terima ya. kasih Mbak Vera dan krunya. Iya, terima kasih pemirsa. Saya Vera Wang. Akhir bincang kita pada hari ini. Sampai jumpa.